Jangan lupa subscribe, like, and share. Baik, hati kita pun lapang, perut pun sudah diisi makanan. Kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah, karena majelis yang tidak diisi selawat anta najifah, majelis bangkai, busuk dan berbau. Maka kita kirimkan selawat dari desa Silau Laut sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Kalau kita punya uang dinar 20 keping, zaman Nabi tidak ada duit kertas, duit perak namanya dirham, duit emas namanya dinar. Satu dinar itu beratnya 4,25 gram. Siapa yang punya uang 20 keping, maka dia mesti mengeluarkan zakat 2,5%, rubu'ul usyur. Sekarang saya tanya, kalau satu kepingnya 4,25 gram, 20 keping baru membayar zakat, berapa gramkah nisab zakat emas? Saya cuma ngomong tes, masih sadar atau? Kalau satu kepingnya 4,25 gram, 20 keping baru wajib zakat emas, berapa gramkah baru wajib bayar zakat emas? 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. 85 gram emas baru wajib bayar zakat. Tapi ada satu syarat lagi, mesti 1 kali haul. Apa arti haul? Setahun. Sebetulnya apa yang mau saya jelaskan? Arti haul. Begitu kalau profesor jelaskan. Dulu kan saya bilang, ada orang duduk sama saya ikut seminar di Hotel Grand Pekanbaru Riau. Saya jadi peserta, kawan saya ini bertanya, Mat, ya paham kau yang dicakapkan profesor itu? Tidak. Kenapa kau ngangguk? Aku salah mengangguk. Kenapa kita tak paham cakap dia? Saya bilang, begitu kalau profesor bercakap, apa yang kita paham? Makanya aku LCM aja. Nanti kalau aku profesor, kau pun tak paham juga. Haul artinya 1 putaran 1 tahun. Ini haul yang ke-79. Artinya almarhum Tuan Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut sudah meninggal 79 tahun yang lalu. Meninggal 1941. 4 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Apa manfaat haul ini? Duit ongkos habis, masuk angin gak dulu di lantai. Apa manfaat haul ini? Saya seumur hidup saya, lahir 1977 di sini, di Silau. Sekarang 2020, umur 24 tahun lah. Saya seumur saya ikut haul ini baru 3 kali. Pertama tahun 1988
acaranya di teras masjid. Waktu itu masjid ini setengahnya kayu, ada teras depan. Penceramahnya dari pesantren Darul Ulum, Ustadz Usman Effendi. Masih ingat? Nah, beliau dulu yang ceramah. Usman Effendi LC Al-Mukarram 1988. Tahun 89 itu haul yang paling besar. Dibuat di bawah, karena tak muat di atas, pakai tenda. Yang hadir waktu itu Bapak almarhum Haji Raja Inal Siregar, yang punya program Marsipaturi Duta Nabi. Masih ingat Raja Inal Siregar? Masih. Gubernur Sumatera Utara. Sesudah itu tak ada lagi haul. Sejak 1989 sampai sekarang 31 tahun tak ada haul. Jadi ngobrol-ngobrol lah saya dengan Pak Idris SH. Saya bilang, Bang, aku kata bilang, saya bilang sama dia, saya manggil abang, Bang, aku rindu lah haul. Dulu waktu haul itu aku kelas 6 SD, SD Al-Wasliyah di Jalan Cokro, Kisaran, kelas 6. Sudah tua tak pernah haul. Jangan-jangan keponakan kita pun tak tahu lagi apa arti haul. Cuma kalau kita buat haul, kata beliau, Adinda, tak bahaya haul ini dulu kita buat sekarang. Kenapa? Nanti disangka orang kampanye kemudian parti. Jadi saya bilang masyarakat ini sudah cerdas. Dia tidak akan ditariknya kesimpulan itu. Dia tahu ini pengajian Ustaz Somad. Kalaupun mereka menyimpulkan macam itu, kita juga salah. Kata saya. Makanya tadi dia bilang Pak Syekh Haji Ibrahim, kita tidak ada urusan politik, maka bapak-bapak yang hadir malam ini murni pengajian berkirim baca yasin untuk almarhum Tuan Syekh Silalau Syekh Abdul Rahman Silau. Jelas? Ini perlu saya jelaskan di awal supaya jangan ada fitnah-fitnah. Nanti kalau balik bisa dijelaskan? Apa acara di Silau itu? Haul. Kenapa dibuat haul? Karena rindu anak cucu zuriat keturunan, supaya anak cucu di masa akan datang ini tahu, bisa bercerita kepada anak cucu di masa akan datang. Mudah-mudahan haul ini membawa cerita pulang ke rumah kita masing-masing, insyaallah. Amin. Jadi kalau anak bapak ibu bertanya, dari mana mak? Haul. Apa arti haul itu? 1 keping uang dinar 4,25 gram. Terus mak, entah aku tak ingat tak usah dihafal ceramah saya ini, mudah saja. Tinggal tengok di Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi waktu saya mendengar haul itu, urutan acaranya sama macam ini. Pembacaan Al-Quran dibaca oleh protokol waktu itu. Saya kelas 6 SD. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Abdul Somad. Jadi saya lah baca Quran tahun 88 dan 89 itu. Lalu kemudian pembacaan sejarah dibacakan oleh Pak Cik kami almarhum Dr. Angus Haji Mansur Adi, abang kandung dari Haji Pak Cik Haji Ibrahim yang tadi membacakan. Jadi keturunan cucu cicit Tuan Syekh Abdul Rahman membacakan itu karena ini acara keluarga, zuriat dan para murid-murid. Mudah-mudahan kita semua dianggap sebagai murid-murid Tuan Syekh Abdul Rahman. Walaupun tak berjumpa langsung, sedikit banyak mendapatkan barokahnya insyaallah. Amin. Apa yang saya ambil pelajaran dari haul waktu itu? Tentu lain kepala, lain isinya, lain dari bapak ibu, banyak macam yang diambil dari cerita tadi. Tapi saya pribadi waktu itu yang saya ambil, aku mesti sekolah ke Makkah macam Syekh Abdul Rahman. Itulah yang tertanam dalam kepala saya. Aku mesti sekolah ke Makkah macam Syekh Abdul Rahman. Maka waktu itu saya pun sekolah Sanawiyah Muallimin Al-Wasliyah Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal, Komplek Unifa Medan. Tamat kelas 3, saya cari siapa yang bisa mengirim ke Makkah nih. Setahu saya yang bisa mengirim ke Makkah waktu itu namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, Imam Masjid Raya Medan. Datang saya ke rumahnya, ditemani oleh uak kami Siti Abidah habis sembahyang subuh. Syekh Jalaluddin, ya, saya bisa mengirim ke Makkah. Bisa. Kirim aku ke Makkah.
Waktu itu saya kelas 3 SMP. Ditanya, kok kelas berapa sekarang? Kelas 3 sanawiyah. Di mana? Muallim, sekolah aja dulu. Sekolah aja. Makanya kalau ada anak-anak sekarang udah tamat pesantren pasti tanya, kok tamatnya mau kemana? Entah. Saya heran, saya dulu kelas 3 cita-citanya tinggi. Aku mau ke Makkah. Ini udah tamat tak tahu, kau mau kemana? Tak tahu. Bagus kok terjun di Sungai Ular. Bisa tak ada cita-cita. Jadi mendengar cerita tentang Syekh Silau ini adalah membangkitkan semangat untuk sekolah. Memang saya tidak jadi sekolah ke Makkah karena satu dan lain hal, ditakdirkan lain. Melompat dari Makkah ke Maroko, Mesir 4 tahun di Mesir, habis itu ke Maroko 2 tahun, habis itu ke Sudan, terakhir dapat profesor di Brunei Darussalam. Dia cuma mau ngasih tahu aja, ini bukan usah kaleng-kaleng. Jadi saya ingin setelah awal ini ada motivasi belajar. Syekh Abdurrahman di zaman waktu itu masih pakai kapal kayu, kapal tongkang, kapal layar, bisa sampai dia ke Makkah. Oh sekarang di zaman milenial, zaman naik pesawat, sekolah kok di mana? Anak muda malam ini, kok mau sekolah kemana guys? Malu tak sama Syekh Abdurrahman? Malu. Beliau sebelum tahun 1900, karena beliau dapat tanah tadi sesuai dengan yang diceritakan Pak Haji Ibrahim Ali. Tahun berapa Tuan Syekh Abdurrahman dapat tanah Silau Laut? Tadinya ini masuk ujian akhir semester nih. Ingat, sampai mati ingat. 1901, 1901, 1901. Tahun 1901. Jadi Silau Laut ini umurnya sudah 119 tahun. Jadi bukan kampung yang baru dibuka sekarang. Dia ada peradaban, dia punya masa lalu. Banyak istana-istana hilang. Mana istana kerajaan Serdang? Ada Pak Ustadz, itu replika. Mana istana kerajaan Asahan? Istana Maimun ada. Tapi Syekh Abdurrahman membangun rumah besar. Gelap sekarang tak nampak. Tapi tadi saya yakin banyak sudah mengambil gambar panjang besar macam istana. Apa artinya? Dia kaya raya, kebun padinya luas, sebelah kiri ini juga Anda masih ada kebun karetnya, kolam ikannya banyak. Dia bukan seorang ulama, dia tidak hanya seorang mursyid tarekat Satariyah, tapi juga dia seorang ulama yang entrepreneur. Itu yang perlu sekarang, entrepreneur. Sekarang orang cita-cita, apa cita-cita kau? Jadi PNS. Tak lulus, minum racun tikus. Gimana Indonesia ini mau maju? Hijau, itu makrifah Allah jenali, tongkat dan batu jadi tanaman. Tapi apa yang terjadi dengan anak bangsa? Tak pandai mengelola dengan baik. Jadi saya mau setelah mendengar kisah Syekh Abdurrahman tadi, masing-masing kita mengambil pelajaran. Ada yang diambilnya sisi ininya, diambil di sisi ininya, diambil. Tapi karena orang banyak salah ambil. Jadi tadi ada yang SMS ke saya, yang diambilnya sisi istrinya. Mana yang ngirim SMS ke saya? Saya bilang kau ini belum tentu dapat macam itu. Dia bisa begitu, belum ada apa-apanya. Bandingkan dengan Tuan Syekh Busilah Abdullah Rokan, 30 lebih. Karena ulama-ulama dulu itu asal tinggal ke kampung, orang kasih anaknya di sini ambil barokah. Saya kan tak mau aja. Asal tinggal ke kampung dapat. Orang dulu mengambil barokah. Dan zaman dulu tidak ada mengurus surat izin istri pertama. Nah, itu yang berat itu. Apa yang dimuliakan Allah SWT, ambillah dari sisi kehidupan itu. Apapun yang mau diambil. Ustaz Muhammad, apa yang Ustaz ambil? Perjuangan hidupnya yang luar biasa. Mak kami dulu di Silau ini tak pernah bercerita tentang Power Rangers. Tak pernah bercerita tentang Batman, Wonder Woman, Spiderman. Yang diceritakannya adalah tentang Syekh Abdurrahman. Ada seorang anak kecil, dibawa ayahnya datang ke Silau, dijumpakan dengan Syekh Abdurrahman. Datang Syekh Abdurrahman diusir
diusapnya kepala anak ini, didoakannya, apa kata dia? Anak ini nanti akan menjadi orang hebat di negeri ini. Lalu kemudian dibawalah balik, anak itu pun sekolah, berkarir. Rupanya di hari tuanya dia ingat kepalanya pernah didoakan Syekh Abdul Rahman. Setelah dia menjadi orang hebat di Jakarta, datang dia lagi ke Silau ini, datang ke rumah besar. Dia adalah Jenderal Ahmad Taher yang pernah jadi Menteri Pos Menpar Postel. Ingat? Ingat. Kampung ini pernah didatangi menteri dulu. Sekarang aja pejabatnya semua ngomong nggak mau. Angkat. Itu menteri datang kemarin, gubernur datang kemarin. Yang tak bukan saya nyindir yang tak datang, mereka sibuk. Mana ambil kesimpulan macam-macam. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang pertama dari haul adalah, tujuan dari haul ini adalah membangkitkan semangat. Setelah mendengar cerita Syekh Abdul Rahman tadi, bangkit tak semangat? Macam bumi orang kehilangan semangat. Saya terus terang, waktu sekolah di Mesir susah, kiriman dolar, $1 krisis moneter 20.000, mana sampai hati kita minta. Dalam keadaan susah tuh, saya ulang-ulang baca kisah hidup Syekh Abdul Rahman. Kau masih syukur bisa menelepon di kampung. Syekh Abdul Rahman dulu sekolah di Makkah, 7 sampai 9 tahun dia di Makkah. Bangkit semangat. Dia dulu naik kapal tongkang, kapal kayu sampai ke Makkah. Kau naik pesawat, Abdul Somad. Membangkitkan semangat karena kita perlu tokoh. Sekarang banyak anak-anak kita ini kehilangan tokoh. Yang banyak ini penokok kan? Makanya Syekh Abdul Rahman bagi saya, sebelum saya mengenal ulama-ulama Al-Azhar, sebelum saya mengenal ulama-ulama Darul Hadis Maroko, sebelum saya kenal Profesor Dr. Umar Ma'ruf Ali Musrid, pembimbing supervisor saya di Sudan, sebelum saya kenal Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, tokoh pertama dalam hidup saya adalah Syekh Abdul Rahman Silau, sumber inspirasi bagi saya. Mudah-mudahan setelah awal ini kita semua pun mengambil inspirasi dari almarhum. Sejarah hidup beliau tak perlu lagi kita tulis, sudah disebar di internet. Tulis saja di Google, Syekh Silau Laut enter, lengkap semua sejarah. Balik dari sini, ibu yang tak ingat yang dibacakan Pak Cik tadi, balik dari sini, print, tempel di dinding kamar, print, cetak, bagikan. Anak-anak muda yang pandai membuat buku, print, bagikan, membangkitkan semangat kita insya Allah. Amin. Habis 15 menit. Poin pertama, saya ceramah jelas insya Allah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Poin pertama, membangkitkan semangat. Yang kedua, dulu waktu saya kelas 6 SD itu berkumpullah semua. Maka tujuan dari haul adalah menyambung silaturahim. Malam ini datang Pak Bupati atau yang mewakili, datang Pak Dan Ramil, Pak Dandim, tentara, polisi, dan lanal angkatan laut, pejabat-pejabat, kepala dinas, kepala badan yang berkepala maupun tidak, hadir semua nih. Mohon maaf, beribu maaf bapak-bapak, tak dapat disebut. Kata orang Melayu, encik-encik perempuan yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya Allah semuanya dimuliakan Allah SWT. Yang membaca Quran tadi namanya Muhammad Al-Fayat. Muhammad Al-Fayat ini punya emak namanya Hajah Habibah. Hajah Habibah ini punya ayah namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali ini punya ayah namanya Syekh Abdul Rahman. Jelas. Yang membawa acara itu tadi satu namanya Angga. Angga ini siapa? Habib. Habib ini punya ayah namanya Pak Muiz. Pak Muiz ini punya ayah namanya Abdul Latif. Abdul Latif punya ayah namanya Syekh Abdul Rahman. Ujung muaranya Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman punya abang namanya Abbas. Abbas ini punya cicit. Juga pembawa acara satu lagi. Jelas? Bukan itu aja. Yang membacakan tadi Pak Cik kami namanya Haji Ibrahim. Haji Ibrahim ini punya ayah namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali punya ayah namanya Syekh Abdul Rahman. Cucu Syekh Abdul Rahman itu sekarang
Dulu saya hitung-hitung cucunya itu 40. Sekarang tinggal 3 itu saja lagi. Kalau tak dibuat haul nih, tak jumpa saya sama mereka. Saya tak datang ke rumah mereka karena sibuk, mereka pun sibuk juga. Dibuat haul, berjumpalah semuanya malam ini. Hadir pulang yang dari Pekanbaru, dari Kuala Lumpur datang, yang dari tidak hanya keluarga zuriat Syekh Abdul Rahman, hadir 40 orang dari Kabupaten Kampar Riau. Tepuk tangan orang. Ustaz Thomas, kami hadir malam ini 40 orang dari Riau. Bayangkan 40 orang, bukan dekat Riau, 12 jam naik mobil. Berapa kali singgah rumah makan, berapa kali ngisi minyak. Datang kemarinnya Ustaz Rahim. Apa hubungan mereka dengan Syekh Abdul Rahman? Yang datang ini adalah jamaah tarekat Naqsabandiyah. Sanad mereka sampai kepada Syekh Bahaduddin Naqsabandi. Syekh Bahaduddin Naqsabandi sampai ke Abu Bakar, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Rahman Silau Laut juga mengambil baiat Naqsabandiyah dari Syekh Sulaiman Zuhri, satu guru dengan Syekh Abdullah. Tapi yang diamalkannya, diajarkannya di sini tarekat Sattariyah, yang diambilnya dari Syekh Daud Fatani, sanadnya sampai kepada Syekh Abdullah As-Syafiri dari India, sampai kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa yang diajarkannya di kampung ini tarekat Sattariyah? Karena Sattariyah ini tidak pakai suluk. Naqsabandiyah mesti pakai suluk. Kenapa di sini dia tidak buat bersuluk? Karena orang sini sibuk beladang, susah, payah cari makan. Maka kata dia yang paling cocok yang tak pakai suluk, yaitu tarekat Sattariyah. Tapi beliau sendiri ada ijazahnya dari Syekh Sulaiman Zuhri di Jabal Abi Qubais, Naqsabandiyah. Maka orang Naqsabandiyah pun banyak juga datang malam ini karena ada ikatan emosional. Jadi yang datang malam ini 3 bagian. Pertama, zuriat, keturunan, ada hubungan nasab. Yang kedua, tak ada hubungan nasab tapi ada hubungan Naqsabandiyah, keilmuan. Yang ketiga adalah orang-orang yang ingin mengambil barokah dari pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Bahwa nanti pulang dari sini ada yang mau mengambil karomah-karomahnya karena terpukau dengan ceritanya, salah apa tak salah? Salah. Namanya pulang dari sini digulungnya juga duit. Mau dia bergulung macam itu. Cerita itu mutawatir. Diriwayatkan bukan 1-2 orang, berjamaah orang meriwayatkannya. Orang-orang yang soleh bercerita, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kapan dia baru dapat karomah itu? Bukan sekedar sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Zikirnya sehari 25.000 kali. Awak la ilaha illallah atau tahlil enggak lebih 40 mulai bersinau. La ilaha illallah, la ilaha illallah selewat 40 mulai imam. Ingin pula dapat karomah. Mana bisa? Jangan karomah wali, ini karomah pun bayar. Tentang karomah-karomah ini Ustaz ada tak dalam hadis Nabi? Ustaz kan lulusan hadis dulu kuliah. Hadis Sahih Muslim. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau hambaku itu banyak beribadah dengan ibadah-ibadah sunnah, bukan wajib, bukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bukan, tapi ibadah-ibadah sunnah. Kalau hambaku itu banyak beribadah sunnah kepada aku, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada dia. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah cinta kepada dia, fa akunu ainahu yusuluhi, aku akan menjadi matanya, maka dia menengok dengan mataku. Kalau sudah memandang dengan mata Allah, ada lagi yang terhijab dan terbintik? Mana? Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Jadi banyak juga orang sekarang mengaku punya karomah, mengaku punya itu, punya ini, rupanya punya tuyul. Oleh sebab itu maka kuatkan dulu tauhidnya, kuatkan dulu akidah ahlus sunnahnya, kuatkan dulu tasawufnya sunni, baca Ihya Ulumuddin, ikut berzikir pakai mursyid berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikuhu.
siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Poin yang kedua, malam ini adalah malam silaturahim. Man habba yusatalahu fi rizqi, siapa yang mau murah rezekinya, panjang umurnya, waliyasil rahimahu, hendaklah dia rajin-rajin menyambung silaturahim. Insyaallah yang hadir malam ini semuanya murah rezeki, panjang umur, sehat baik. Ini utang dilepaskan Allah dari utang piutang. Mudahkan Allah urusan hidupnya, insyaallah. Urusan hidup anak-anaknya jauhkan dari narkoba, jauhkan dari perbuatan maksiat. Berkat karomah kemuliaan wali Allah Syekh Abdul Rahman Syekh Laulau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, menyambung tali silaturahim. Makanya tadi nanti kalau ada haul Syekh Abdul Haqqan datang, ada haul Syekh Tuan Syekh Beringin datang, haul Syekh Silau, ada satu lagi selain Silau Laut, Silau Dunia. Makanya perlu di ujung itu buat Silau Laut, karena di Simalungun ada satu lagi Silau Dunia, mursyid juga, syekh juga, sama-sama dari Makkah juga. Oleh sebab itu kalau ditanya orang dari mana kamu, Silau Laut atau Silau Dunia? Entah, pokoknya Silau lah. Silau Laut menyambung tali silaturahim. Saya amat sangat senang. Makanya tadi kata Pak Cik Ibrahim, jangan cakap kasar, petugas-petugas jangan cakap kuat-kuat, jangan menyinggung perasaan. Karena yang datang ini adalah orang-orang pecinta-pecinta Tuan Syekh Abdul Rahman. Ini bukan tamu kita, ini adalah tamu Syekh Abdul Rahman. Maka kita layani dengan baik. Makanya mana berani saya bantah? Ustaz, boleh ambil gambaran kita. Mau mati. Menyambung tadi silaturahim, tapi tentu tak semua dapat dilayani dengan baik. Ada yang tak dapat tempat duduk, ada yang tak dapat nasi bungkus, ada yang kakinya terinjak, ada yang tak dapat bergambar. Sudahkah Bapak Ibu memaafkan kami keluarga besar dan panitia? Andai tak maaf kata dia, kita carinya di padang mahsyar, bukan senang. Padang panjang di payah jumpa, sering pernah masak. Oleh sebab itu maka ini malam silaturahim. Makanya nanti kalau ada haul lagi tahun depan, mau datang atau tidak? Jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah. Itu tujuan haul. Nanti ada pula orang berkata, apa haul ini? Bid'ah ini. Yang sudah meninggal biarkan berlalu. Kenapa diulang-ulang lagi? Silaturahim. Orang-orang barat itu silaturahim atau tidak? Orang barat itu silaturahim, cuma tidak disebutnya silaturahim. Apa namanya? Family gathering. Apa namanya? Coffee morning. Kopi, morning pagi. Coffee morning minum kopi pagi-pagi. Orang barat ini pelit, tak mau keluar duit. Maka minum kopi, pahit pula juga gula. Beda sama kita, ada nasi lemak, nasi uduk, nasi macam-macam. Oleh sebab itu maka silaturahim kita ini, orang barat itu kenapa maju bisnisnya, maju hidupnya, karena rajin bersilaturahim. Duduk-duduk dia cerita, cuman bedanya cerita mereka cerita dunia, cerita kita ini cerita akhirat, cerita kita ini cerita amal soleh. Majelis kita ini majelis ilmu, ada baca Qurannya, ada zikirnya, ada takdirnya, ada tahlilnya, ada baca yasinnya. Mudah-mudahan kita pun nanti meninggal dunia, anak cucu kita bersilaturahim juga menang kita, insyaallah. Amin. Di 19 menit. Poin ketiga. Apa poin ketiga? Panjang cerita hidup Syekh Abdul Rahman. Kalau mau diceritakanlah perjalanan hidup orang yang umurnya panjang, usianya begitu hebat, mau diceritakan dalam 60 menit. Menceritakan hidup Syekh Abdul Rahman dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahil. Itu sudah dipotong-potong oleh Pak Cik kami Haji Ibrahim. Itu pun jamaah sudah bisik-bisik. Padahal itu saripati inti cerita itu sudah. Dari mulai nasab keturunannya dari kampung Rao. Dari mana tadi dia berasal? Rao. Rupanya mereka cari silsilah ini Rao. Bulan lalu saya ke Malaysia, bersilaturahim ke kantor menteri. Menteri bukan yang di puskesmas loh. Menteri. Datang saya ke kantor menteri, disambut, duduk. Tiba-tiba di situ ada satu jaro namanya. Tahu jaro? Jaringan Rao. Sudah ada di situ jaringan Rao. Jadi saya tanya, kenapa ada jaringan Rao di sini Pak Menteri?
rupanya menteri di Malaysia ini keturunan orang Rau. Jadi apa hubungan dengan saya? Karena kami dengar Ustadz Somad orang Rau, maka kami ingin mengundang Ustadz tahun 2021 seluruh orang Rau di Malaysia akan datang Ustadz ceramah. Mereka senang, saya pucat. Karena ditanyanya, Ustadz Rau di mana? Awak orang Silau. Jadi ingatlah saya yang dibaca Pak Cik tadi. Tuan Syekh Abdul Rahman bin Nahoda Alam bin Nahoda Ismail, keturunan Datuk Angku Batua, Datuk Angku Mudik Tapak. Pasti tanya, Ustaz Somad keturunan Rau? Ya, saya bilang. Dari mana? Angku Mudik Tapak. Dekat dengan kami, kata dia. Selamat. Ustaz Somad, ketika Belanda datang, sebagian suku ikut Belanda, aman. Sedangkan orang Rau ini berjuang melawan orang Rau ini, hebat-hebat, kata dia. Kita lah itu saya. Memang kita ini perantau. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya tersambung silaturahim. Itu perlu tahu kita nasab keturunan. Begitu. Ini banyak anak-anak ini sekarang tak tahu. Kamu keturunan siapa? Entah, aku baik tabung. Abdul Somad, nama omaknya Hajah Rohana. Hajah Rohana ini anak Siti Aminah. Siti Aminah ini anak Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman ini anak Nahoda Alam. Nahoda Alam ini anak Daud Ismail. Keturunan dari Datuk Angku Batua, keturunan dari Angku Mudik Tampang, berasal dari Rau yang datang ke Batubara. Orang Rau kalau dia merantau, nama kampung itu dia bawa. Ketika dia pindah bukan cuma Priok Belanga dia bawa, nama kampung itu dia bawa. Maka di Kabupaten Batubara pun ada namanya Kampung Rau. Saya sudah berziarah ke sana, makam ayah daripada Syekh Abdul Rahman, itulah dia makam Nahoda Alam. Nahoda, tahu arti Nahoda? Nahoda itu karena dia punya kapal. Kira-kira kalau Nahoda punya kapal, miskin apa kaya? Kaya, bukan miskin. Nanti waktu saya naik motor hari Kamis diajak orang, alah baru kenal mobil. Nenek moyang kami lu kaya, saya bilang. Saya aja tak kaya. Kalau mau tahu kalau nenek moyang kami datang ke Silau ini, tengok rumah besar, tengok makamnya, tengok tanah. Wahai Syekh Abdul Rahman, duduklah engkau di situ. Sebagaimana pembagian ayahku kepada kamu, maka inilah dia. Dari Kabu-Kabutan sampai ke Sungai Besar. Kabu-Kabutan itu sekarang Batu Pikir. Jadi mau kemana Batu Pikir kan? Ya. Coba nanti besoknya malam besok. Besok dari Batu Pikir, coba naik sepeda motor, naik mobil, pergi ke Sungai Besar, hitung berapa kilo. Itu semua tanah itu punya saya belum. Nasib baik kami tak mengurus suratnya ke BPN. Kalau sempat tak diurus itu, dapat apa itu, dipindah. Entahlah, mudah-mudahan yang lain tak ada ide dengan cerita. Orang dulu tak gila harta. Apa kisah cerita di balik duit bergelinding mengikuti dia itu? Dia mau mengatakan, bukan aku mencari duit itu, tapi duit itu mengikuti aku. Itu yang mau dia sampaikan ke anak cucu nih. Kalau kalian tolong agama Allah ini, maka bukan kalian yang mencari. Dunia itu bersimpuh di bawah kaki. Orang mencari profesor setengah mampus semua dapat profesor. Saya pergi ke Brunei, dikasihnya profesor. Saya pun kata dia, panas-panas dingin badan saya. Oleh sebab itu maka emak saya ini termasuk orang takut. Dulu saya Abdul Rahman berpesan, anak cucuku haram sekolah Belanda. Tak boleh sekolah. Makanya saya tak ada sekolah Belanda. Maksudnya sekolah Belanda itu sekolah umum. Saya tak pernah sekolah. Saya semuanya sekolah Arab. Dibuatnya sekolah sebenarnya sekolah An-Najah. Saya 2 tahun di sekolah Arab.
pindah ke Kisaran, masuk Al-Wasliyah, sekolah Arab lagi, pindah ke Medan, sekolah Arab lagi di Muallimin. Habis itu pindah ke Arafah, sekolah Arab lagi, pindah ke Riau, di negeri Ulu, Madrasah Nurul Falah, sekolah Arab lagi, pindah lagi ke Mesir, Al-Azhar, Arab lagi, pindah ke Maroko, Arab lagi, pindah ke Sudan, Arab lagi. Walaupun saya Arab cemas. Itu yang dia. Asalkan anak cucuku mengikut kataku, dunia itu bersimpuh di watak bakal dia. Atau percaya, insya Allah. Mereka orang tak percaya. Nanti kalau anakku sekolah agama makan apa? Makan boleh dipikirkan. Kalau makan yang dipikirkan apa beda kau semuanya? Betul tak cakap saya? Banyak orang tersinggung dengan cakap saya. Tapi saya kasih tahu dari awalnya tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung balik kunang-kunang mati. Masuk ke anak sekolah agama. Intan sholat. Kalau kau tolong agama Allah ini, Allah yang akan menolong insya Allah. Amin. Amin. Pelajaran yang ketiga, ambil kisah kehidupan Syekh Abdul Rahman sebagai bekal. Macam-macam bekal yang bisa kita ambil. Bahwa dia punya karomah. Iya, karomah. Singkat cerita, saya pun ceramah, diliput orang, direkam, diupload www.youtube.com. Ceramah saya sekali, orang ramai. 4 tahun saya ceramah di Masjid Akramun Nas, tak muat masjid. Pindah ke Masjid Al-Falah. Al-Falah itu 2 lantai, penuh juga, sampai tegak orang di tangga 2 tahun. Pindah lagi Masjid An-Nur. Masjid An-Nur full juga. Akhirnya tak kemana-mana saya ceramah. Dari mulai Pulau Sabang di Aceh sampai ke Melbourne, sampai ke Swiss, tak jadi ceramah, disegat di airport. Kalau bahasa kampung udah sehat-sehat masih orang. Jadi waktu saya ceramah mulai orang ramai itu ikutlah menyengongan almarhum. Tengoknya orang macam sumut ramai, balik dipanggilnya saya, sini kok. Ada yang mau tanya, apa Pak? Kau boleh jin. Kok matanya gitu? Karena orang yang bisa ramai begitu pasti pakai jin. Atuk kau dulu, murid langsung Syekh Abdul Rahman bersumpah jangan berkawan sama jin. Kau kalau ada hubungan sama jin, kau putuskan MOU. Memorandum of Understanding between me and you. Saya bilang bersumpah aku tak ada pakai pelet, aku tak ada pakai jin, aku tak ada pakai apa-apa, aku hanya bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dan ingatlah dia masa dulu, baru saya connect apa kata dia, betul kata mendiang Pak Oji dulu. Rupanya waktu dia sedang hamil tua, dia sakit-sakitan. Datanglah ke rumah besar, jumpa dengan Syekh Haji Muhammad Ali bin Syekh Haji Abdul Rahman. Pak Cik dia, adik omahnya, ayah dari Pak Cik Ibrahim Ali. Pak Cik, Pak Oji, dia panggil Pak Oji. Anakku ini sakit-sakit, aku pun sakit juga. Kata bidan kampung anaknya udah mati gitu. Tak bergerak lagi. Kalau dibawa rumah sakit, lebih belahnya lah. Kata mending atuk nih kau bacalah ini pagi, petang sampai lahir. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha rabbat qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Doa Hana ketika mengandung anak bernama Maryam. Dibaca makni terus, kemudian kita punya ngantuk nih, pergi ke ziarah ke makam. Berziarah dia ke makam. Ketika dia berziarah ke makam, tertidur dia. Nampaknya tangan almarhum Syekh Abdul Rahman ini keluar membagi bunga kenanga. Dipegangnya bunga kenanga. Diceritakan katuk nih, Pak Cik, ya. Apa nampak kau? Nampak bunga kenanga. Oh, elok itu, baik. Jadi kata mak saya, mungkin orang lama ini menengok kau macam bunga kenanga. Ramai, tapi hati-hati, bunga kenanga ini besar. Kenapa mak? Berhantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini bukan kuasa kita, ini pinjaman titipan Allah SWT. Ketika banyak serangan-serangan, bully-bully, ejekan-ejekan, caci maki, waktu mak masih hidup, sudah mulai banyak pusing juga kepala dia, macam-macam cerita sampai. Saya bilang ke dia, mak ini banyak betul orang mencaci maki, sumpah serapah, membuli, melarang itu ini.
termasuk waktu pulang dari Hongkong tak boleh masuk, bisa di cancel segala macam. Sikit aja dia berpantun, apa kata dia? Tak mati tua ditikam berani. Apa maksudnya? Saya tak paham. Mereka itu berani, kau bertua, tak mati tua ditikam berani. Oh begitu artinya. Saya sama dengan saya, tua orang-orang tua. Mungkin ada doa-doa mereka dulu. Emak saya bukan ulama, ayah saya bukan ulama, orang biasa-biasa saja. Tapi mereka amat sangat memuliakan ulama. Dulu almarhum Mama ini kalau Tuan Syekh Muhammad Ali datang undangan di tempat acara pesta orang, dialah yang pergi ke dapur, mengambilkan kulit kuning, mengambilkan ayam panggang, menyiapkan makanan. Rupanya itu ada disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim Az-Zarnuji, apa katanya? Kalau orang memuliakan ulama, walaupun dia tidak ulama, maka anak cucu cicitnya paling tidak dapat serpihan-serpihan ulama. Saya tak ada dengan saya ulama, tidak, saya tidak tuan saya hanya orang biasa, saya bukan habib, saya bukan ulama besar, saya tidak ulama hebat, berat saya pun cuma 50 kilo. Tapi paling tidak serpihan-serpihan doa mereka memberkahi sampai malam ini. Besok dah tahu ya, tadi bunuh orang, walaupun mati, macam-macam. Dulu ketika saya mau masuk ke kampung pedalaman, apa kata orang? Jangan masuk pedalaman, nanti kena racun. Banyak yang pernah masuk juga keluar, lari-lari dengan hantu setan. Setelah mendengar cerita Pak Si Haji Ibrahim dari baru saya connect, baru saya paham. Rupanya Silau ini dulu tempat kerajaan hantu segala hantu. Kata saya Rahman menyelesaikannya. Bersih, masjid didirikannya, sekolah didirikannya, majelis zikir didirikannya, hilang hantu-hantu. Mungkin hantu-hantu di hutan itu mau mengganggu saya juga. Cuma masih tengoknya, ini dari kampung sumbernya kurang hantu dulu. Kalau itu ganggu lagi, kata mungkin kita hantu-hantu. Karena sesama hantu ini kan jaringannya lancar juga. Jangan macam-macam apa ini. Justru jaringan hantu itu lebih hebat daripada jaringan buku, judulnya Al-Hiwar Ma'adin Muslim, ditulis oleh Muhammad Isa Daud. Justru dunia hantu itu lebih canggih daripada kita. Jadi pada kunci saya kunci. Oleh sebab itu maka bukan takabur, kita minta kepada ulama, minta nasihat tuan-tuan guru, langkahkan kaki bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Poin yang pertama, ambil pelajaran, inspirasi dari Syekh Abdul Rahman. Poin yang kedua, menyambung silaturahim. Poin yang ketiga, bahwa karamah itu tidak mustahil, bahwa karamah itu diberikan Allah, tapi dengan syarat banyak-banyak mengamalkan amalan sunnah. Di antara amalan Syekh Abdul Rahman memperbanyak afdhalul dzikri ma'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu saya tanya sama Cik Adi Ibrahim, Cik, bagaimana orang yang berzikir tak jelas makhluk huruf? Kata cuk kau dulu, kata Adi Ibrahim, kata cuk kau dulu, Syekh Muhammad Ali, salah sikit saja makhluk huruf la ilaha illallah, di situ saya tak masuk. Makanya zikir di sini tak begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ikut zikir petang tadi. La ilaha illallah. Salah aja dia zikir. Saya tengok video-video dari Aceh, Abu Butakrom, begitu juga dengan Abu Tumin, ulama paling tua, murid langsung dari Syekh Mudawari, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Kata dia, sikit saja bertambah, itu salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk saya tanya. Maka belajar berguru, man la syaikha lahu fasyaikanu syaikuhu. Saya sudah berjumpa dengan ibu-ibu memakai tasbih kayu. Ustaz Muhammad, ya, saya sejak berzikir ini semua bisa saya tengok. Semua yang ada di balik-balik pokok kayu bisa saya tahu. Tamu yang mau datang bisa saya tahu. Apa yang tersembunyi bisa saya tengok. Lewat juga, ini betul ya. Jawab ibu baik-baik ya. Ya, jawab jujur ya. Sejak ibu ikut zikir ini makin ingat Allah atau makin lalai? Jawab jujur. Makin lupa saya Pak Ustaz. Asik saya mikir kenapa yang tersembunyi balik-balik ini. Berarti ini bukan kerja
malaikat. Berarti kasabnya bukan kasab ilahi, tapi kasab syaitani, diganggu oleh setan. Oleh sebab itu maka alhamdulillah kita masih lagi berguru, masih lagi belajar. Maka karomah-karomah yang dikatakan tadi, cerita itu mutawatir. Yang bercerita ini cicit langsung dari Syekh Abdul Wahab Rokan. Jumpa saya di salah satu tempat. Apa kata dia? Tak pernah saya dengar cerita di Silau. Kau dari mana? Saya dari Silau, kata saya. Ada dulu orang makan, saking kan kuatnya makan, tak sempat lagi dia macam-macam, melintang tulang belakangnya. Tak nampaknya lagi kuat ini telannya, melintang tulang belakang. Datang ke Silau, didoakan Tuhan saya, bisa lewat lampu. Karomah saya doa. Saya mengobrolkan punya karomah. Anak cucu cicitnya menjadi silaturahim. Yang bercerita ke saya itu masih keturunan. Dulu orang-orang di Tanjung Balai, di Batu Bana bernazar. Apa katanya? Nanti kalau aku punya ini akan begini, kalau punya ini akan begini, kalau dapat ikan akan begini. Datanglah mereka ke rumah besar. Sampai di rumah besar, apa kata Syekh Abdul Rahman? Dipanggilnya anaknya namanya Siti Aminah. Siti Aminah, datanglah kemari. Kenapa ayah? Ada orang ini bernazar kalau dapat ikan banyak mau menengok anak yang paling cantik. Merah padam katamu. Kenapa begitu? Dari mana dia tahu? Kasab disingkapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi cerita tentang karomah-karomah ini adalah buah dari zikir dan amal soleh. Dulu namanya kamu-kamuan. Sekarang adalah beberapa batu pikir. Sebagai bapak ibu yang datang tadi lewat di batu pikir. Betul? Karena dulu Belanda berpikir dulu di situ 2-3 kali belum masuk dalam. Tak bisa dia masuk dalamnya. Asal dia mau kemari, nampaknya laut, nampaknya harimau, nampaknya gajah. Tak jadi dia masuk. Selesai meninggal Syekh Abdul Rahman tahun 1941, barulah dia masuk datang kemari. Cerita tentang mukjizat Nabi-Nabi, meninggal Nabi bagi para wali namanya karomah, meninggal wali maka bagi orang biasa namanya ma'unah, pertolongan Allah SWT. Mukjizat kita tak mungkin, karomah jauh panggang dari hati, ma'unah entah dia atau tidak. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan Allah. Tak juga dapat ma'unah, paling tidak dapat istiqomah. Jika ra'aita rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu. Kalau nampak kau ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan tertipu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya salat berjamaah. Syekh Abdul Rahman tak tinggal salat berjamaah. Mana buktinya? Nih masjid yang dia bangun sebagai saksi sampai hari ini. Syekh Abdul Rahman zikirnya tak putus. Mana buktinya? Buktinya dia pengamal Naqsabandiyah, pengamal Syafariyah, murid-muridnya banyak, melimpah ruah. Jadi saya ingin haul ini ada oleh-oleh yang dibawa pulang, tidak dalam bentuk souvenir makanan akan busuk, pakaian akan lapuk, oleh-oleh akan hilang, tapi dalam bentuk semangat spirit dalam beribadah. Kira-kira dari cerita-cerita ini ada tak yang bisa dibawa balik? Dari buminya tak yakin. Jam 10.45. Tadi saya mulai jam 10, janji 60 menit. 4. Poin yang keempat, apa yang bisa kita ambil? Bahwa desa Silau Laut dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azaniyat wazani, wazina laki-laki dan wazina perempuan. Fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk mereka 100 kali. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, bagi yang sudah menikah beristri bersuami, ila zanaya, kalau dia berzina, farjumhum battah, rajam lempar batu sampai mati. Di sini dilaksanakan yang hukum ini. Mencuri, as-sariqu mencuri laki-laki, was-sariqatu mencuri perempuan. Faqtamu aydiyahuma, potong kedua tangannya. Mencuri, berzina, mencuri, langsung ditegakkan hukum. Siapa yang punya hukum di kampung ini? Syekh Abdul Rahman. Dia bukan hanya sekedar ulama, dia bukan penceramah, dia bukan dukun, dia bukan sekedar mursyid, tapi dia adalah seorang pemimpin. Lama saya merenung, kenapa dia tidak mau menjadi mufti?
padahal dia berguru langsung kepada Syekh Daud Fatani, dia murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916. Kenapa dia tidak mau jadi mufti? Padahal dia dekat dengan Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Asahan. Kenapa dia tidak mau jadi mufti? Rupanya dia tidak mau terikat dengan kekuasaan. Salah satu ungkapan dia, ambo lagi, aku yang berkuasa. Lebih baik menjadi berkuasa di kampung yang kecil daripada lembu cucuk hidung di kampung yang besar. Paham lembu cucuk hidung? Kalau udah dicucuk, nanti tinggal ikut aja lagi. Kemana pun pergi. Ya Abdul Rahman bukan lembu cucuk hidung, dia independen. Sultan-sultan itu yang datang minta tolong sama dia. Datanglah Sultan Harun Ar-Rasyid Perkasa Alam, Sultan Delhi, ingin membangun masjid. Masjid ini akan menjadi monumen sejarah dalam dunia Islam lain. Karena masjid terbuat dari kayu, hancur. Tapi masjid yang mau dia buat masjid dari batu. Cuman tapaknya tak tahu di mana mau dibuat. Kemana dia minta? Dia tidak minta kepada mufti, ulama-ulama hadir pada waktu itu. Dia minta kepada Syekh Abdul Rahman Syekh Silaulaut. Kata Syekh Abdul Rahman Silaulaut dengan caranya, dia tunjukkan, di sini kau dirikan masjid itu wahai Tuan Sultan. Itulah tapak masjid raya yang ada di depan Istana Maimun sekarang. Makanya waktu saya diberi kesempatan ceramah di sana, Masya Allah, tabarakallah, mulai air mata mengenang. Disitulah dulu Tuan Syekh Abdul Rahman memberikan tapak, sampai hari ini masjid tetap tegak berdiri. Kenapa dia dihormati dan dimuliakan? Karena dia punya izzat, dia punya karamah, dia punya kemuliaan. Dia tak bisa diukur, dijengkal orang. Oleh sebab itu maka jangan pernah terlalu banyak meminum air orang, karena kalau sudah banyak terminum susah berbicara. Saya ini nanti kalau bapak ibu tengok sudah mulai kecil tak lagi bisa bersuara, itu artinya mulut sudah banyak berisi. Gimana Pak Ustaz? Dia berlawan mendidik, dia didik dengan pendidikan yang luar biasa, dan dia didik anak cucunya, zuriat keturunan yang luar biasa. Makanya bapak ibu tengok silau ini biasa-biasa saja, karena kita tidak mau menjilat pada kekuasaan, tidak pula terlampau dekat, tidak pula terlalu jauh, tidak pula memusuhi. Hubungan kita tetap baik-baik saja. Kita tidak menjadi anjing peliharaan, kemana pergi pulang, di situ kita pergi menjilat. Terjulur anak liar, in takmil alaihi yalhaq atau tatrukhu yalhaq. Kau lempar pun dia lidahnya menjulur, kau biarkan juga pun lidahnya menjulur. Kita bukan seperti itu. Ada kemuliaan dan ada kehormatan. Kita didik anak-anak kita menjadi punya izzah, punya kehormatan itu. Siap? Siap aja. Aman kan? Poin yang terakhir, yang kelima yang ingin saya sampaikan adalah malam ini kita berkumpul, apa ada pembagian sembako? Ya? Tidak ada. Pulang dari sini aku dikasih ongkos pulang, ada? Tidak ada. Orang yang mengumpulkan kita ini sudah meninggal 79 tahun yang lalu. Betul? 79 tahun yang lalu dia sudah meninggal, tapi bisa orang hidup berkumpul dari Kuala Lumpur, dari Pekanbaru, dari Jakarta, dari Medan, bisa datang. Bisa pula orang hidup tak bisa mengumpulkan orang hidup. Paham cerita saya? Berapa banyak pejabat-pejabat membuat undangan hari raya open house, disediakan makanan, cendol, roti, ayam penyet, ayam patah, ayam susah, ayam mati. Tak mau orang singgah, langau yang singgah. Tahu langau? Lalat. Tak mau orang singgah. Ada orang hidup tak bisa mengumpulkan orang hidup. Tapi beliau yang sudah meninggal dunia 79 tahun yang lalu bisa mengumpulkan kita. Maka saya lama berpikir, Abdul Somad, sekarang kau ceramah tabligh akbar, banyak orang datang. Nanti kira-kira kalau kau mati masih diingat orang atau tidak? Jangan-jangan channel kau pun didelete orang. Sedang kau masih hidup aja didelete orang. Beliau sudah meninggal dunia, tapi masih tetap orang datang. Tak berhenti silau ini, tiap-tiap hari datang. Tiap-tiap hari datang kemari.
untuk meminta doa, untuk bernazar, untuk memohon permohonan kepada Allah. Tidak ada orang minta kepada Syekh Abdul Rahman, mintanya kepada Allah, tapi meminta doa orang soleh. Nabi Yakub itu buta. Bapak Ibu masih ingat cerita Nabi Yakub buta? Kenapa dia buta? Saking banyaknya menangis meleleh air mata mengenang anaknya Yusuf hilang diterkam serigala. Rupanya dibunuh abangnya, dicampakkan mereka ke dalam sumur. Bukan sumur bor, sumur kecil, sumur besar. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Kata Nabi Yusuf, "Idhab biqamisi hadza." Bawakan bajuku ini kepada ayah. Tunjukkan kepada ayah. Nanti kalau bajuku ini sampai kepada ayah, ayahku akan menciumnya. Ya'ti basira, matanya akan terbuka. Apa makna cerita dari itu? Nabi aku itu kan Nabi kan? Tak sanggup Nabi aku minta kepada Allah, ya Allah bukakanlah mataku ini. Bisa, tapi Allah mau menunjukkan mata Nabi Yakub terbuka karena doa Nabi Yusuf. Sesama Nabi pun tetap minta doa kepada Nabi yang lain. Ini Nabi Rasul Nabi enggak? Kalau tak mau minta doa orang lain. Makanya saya kalau jumpa sama orang selalu doakan saya Pak Ci, doakan saya Ibu, doakan saya Pak Ustaz, doakan juga saya. Jangan aku jangan sombong, karena kadang kita ini menumpang kuat meminta doa orang lain. Tapi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awal ini insya Allah panjang umur, sehat badan. Tak kita yang membuat, orang lain akan membuat. Karena kecintaan. Apakah Abdul Somad kalau mati nanti akan ada orang yang mengenang Awal setahun, 2 tahun, 3 tahun? Mati lah kalau itu saja. Tapi ini yang dimuliakan Allah. Tapi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah selama 60 menit dan sampai jam 11. Majelis kita ini majelis ilmu. Majelis kita ini majelis barokah, majelis wali Allah. Majelis kita ini adalah majelis silaturahim. Jangan dinodai dengan yang lain-lain. Setuju? Maka di akhir majelis itu dihadiri malaikat-malaikat, ruh wali-wali datang. Jangan-jangan lidah kita tak makbul, tapi ruh mereka itu mengaminkan doa kita, menembus pintu-pintu langit. Maka di akhir majelis ini mari kita sama-sama berdoa. Ala hadirin yang wa kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة. Sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah tadi ya Allah ila marhum Syekh Abdul Rahman bin Nahul Alam, kepada Syekh almarhum Syekh Abdul Rahman bin Nahul Alam, dan zuriyati, kepada seluruh anak cucu keturunannya ya Allah. Walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum mufratan min huqarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka ya Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berdoa kepada Engkau berkat kemuliaan Nabi Muhammad. Kami berdoa kepada Engkau bertawassul dengan kemuliaan karomah Syekh Abdul Rahman Syekh Silaulaud. Dan tuyassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Umur dunia wal akhirah, urusan dunia dan akhirat. Ij'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka orang berjuang menolong agamamu saat kami sudah mati nanti. Mereka menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Silaulaud negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah.
Allahumma ikana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke silau laut ya Allah. Wa ikana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih tertanam di dalam tanah, naikkan ke silau laut ya Allah. Wa ikana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke silau laut ya Allah. Wa ikana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki kami masih sulit dan susah, mudahkanlah ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan selamanya ya Allah. Wala maitan illa rahimta. Yang meninggal dunia rahmati, curahkan rahmatmu ya Allah. Wala daina illa qadaita. Yang hutang bantu melunasi hutang piutangnya ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunia wal akhirati la karina wala nafiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat, maka tolong kami agar kami dapat menunaikannya dengan baik ya Allah. Allahumma qdi hajatina, tunaikan hajat kami ya Allah. Wa balligh maqasidana, sampaikan segala maksud tujuan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam Islam, aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehat badan supaya kami mudah beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut Quran dan sunnah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berhaji dan berumrah. Wa taubatan qabla al-maut, berikan taubat sebelum kami mati. Wa rahmatan 'indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Wa najatan minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal 'afwa 'indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab dihitung di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, emak kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa li masyayikhina, tuan-tuan syekh mursyid-mursyidin kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Amin. Waliman ghaba anna, saudara kami yang tak dapat datang tapi sudah berniat, maka berikan juga kebaikan pada mereka ya Allah. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amisna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa ahsyurna yaumil qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di padang mahsyar membawa iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Allahumma khtim a'malana bi husnil khatimah wa la taqim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat waqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kami akan dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma adkhilna jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama wali-walimu, salah satunya adalah dengan Syekh Abdurrahman bin Nawal Ala, dengan Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdurrahman, dengan datuk kami Haji Abdul Latif bin Abdurrahman, beserta keturunan-keturunan, beserta datuk nenek moyang kami yang soleh-soleh, yang baik-baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jangan lupa subscribe, like, and share.